Racikan Berita 1. Jadi gini ya, itu sudah beberapa teman saya tanya, sebenarnya apa sih persoalan bangsa kita ini? Yang paling fundamental, bukan karena tidak tahu masalah. Saya 5 menit saya sebutkan pokok masalahnya dan saya sebutkan solusinya. Tapi memang tidak mau dia, politik Indonesia tidak mau. Dia tidak mau berubah. Ya. Terus tadi ada yang tanya, gimana cara persatuan? Nggak usah pusing dalam persatuan, nggak bisa dipersatukan. Kan tadi saya katakan, bangsa Indonesia itu ya menggunakan teori persamaan nasib. Ya kalau terjadi kesenjangan, tidak mungkin kita bersatu. Cerita itu ngomong kosong itu mau bersatu, absurd itu. Ya, karena bangsa kita bangsa persatuan. Coba Pancasila, ya bagusnya ini. Tuhan di atas, di bawah Tuhan ada manusia, di bawah manusia ada bangsa, di bawah bangsa ada rakyat, di bawah rakyat ada masyarakat. Itu sempurna itu. Terus pasangannya masing-masing apa? Tuhan yang esa, manusia yang beradab, bangsa yang bersatu, rakyat yang berdaulat, rakyat yang makmur. Itu saja itu apa lagi? Mau cari apa itu? Tinggal cari pemimpin gitu. Anak pramuka yang paling tahu itu. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ngapain cari-cari teori? Oh belajar sama saya bikin rumit. Ya, saya kan gunakan ilmu ini hanya untuk sebagai menjelaskan, membantu menjelaskan itu. Oh tidak, saya tidak sepultasi itu. Saya sudah bisa meramal. Indonesia yang saya ramalkan sudah 200 tahun umurnya percaya bangsa ini. Anda tidak percaya tunggu aja. Enggak hidup lagi. Saya sudah tidak hidup. Nah, saya aja. Kenapa? Karena Anda percaya kan? Anda percaya. Ini bangsa ini tidak terlalu banyak dituntun oleh sejarah. Ini banyak dituntun oleh legenda dan mitos. Dia mengatakan bahwa Nusantara pertama itu Sriwijaya. Nusantara kedua Majapahit. Nusantara 3 Indonesia. Terus Sriwijaya umurnya 400 tahun, pecah, begitu. Oke, lanjut Majapahit, pecah 300 tahun. Berarti Indonesia 200 tahun. Kita percepat 100 tahun. Siapa susahnya? Harus Anda percaya itu kan Anda selalu mitos kan? Nah, gitu. Anda mengatakan Majapahit menguasai, itu mitos itu. Kapan Anda injak kampung saya itu? Ngomong kosong itu. Iya kan? Saya katakan tadi Indonesia itu negara jadi-jadian. Bangsa jadi-jadian. Yes. Saya tulis di Kompas kok tahun 2002 itu. Saya tulis itu. Bangsa jadi-jadian. Kita mau menjadi bangsa yang merdeka. Karena kita bangsa dijajah semua. Kan saya memberontak di kampus sudah awalnya bersihkan pikiran. Karena dunia akademik yang rusak. Ilmuannya yang rusak, agamawan yang rusak, tokoh adat, tokoh agama, tokoh adat tidak beradab. Itu masalah besarnya itu. Bangsa ini mari kita perbaiki dulu. Kalau bayangin bandit politik banyak di kampus, dosen itu, ya mendukung kekuasaan yang buruk itu, hanya untuk naik pangkat. Coba itu dapat gelar. Untuk apa itu gelar itu? Komentarnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik ekonominya. Ngomong kosong itu. Itu doa orang tua, bukan tesis itu. Yang benar itu semakin tinggi pendidikan seseorang semakin dalam dan luas pengetahuannya. Kalau dia tinggi pendidikannya dan tidak luas dalam pengetahuannya berarti itu kuliah-kuliahan. Itu namanya minatnya tinggi tapi rendah selera belajarnya. Itu bisa diuji. Tapi kalau mengatakan semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik ekonominya, yang tinggal di peak di situ tidak ada profesor. Ya profesor itu ada semua di rumah dosen. Coba Anda bandingkan itu. Kita perlu jauh berpikir itu. Iya kan? Mau persatukan siapa? Saya kemarin katakan Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi itu. Supaya kamu jangan mengeluh lagi. Saya sudah tahu sebelumnya kan, saya sudah tahu Jokowi sudah dipersiapkan. Ngapain lagi? Cuma Anda tidak mau terima
pendapat saya kan. Tidak saya politik. Terus saya itu mengajar ilmu politik. Ilmu politik bukan ilmu bohong awalnya, munafik tengahnya, tega-tega akhirnya. Itu ilmu itu, bukan ilmu saya itu. Ya politik itu siapa mendapat apa, kapan dan di mana. Itu ilmu brengsek kalau ada ngomong itu. Itu cuma lihat faktanya itu. Bukan itu yang harus dijadikan contoh. Politik itu adalah upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Karena itu negara, kita belajar tentang negara, apa fungsinya? External security. Siapa bertanggung jawab? Militer. Militer jangan kita pakaian dengan polisi. Jangan seenaknya mengubah-ubah, separatisme diubah jadi KKB. Masa ada gerombolan bersenjata di sana? Kriminal bersenjata bersifat di hutan. Goblok apa berpikir itu? Iya kan? Apa yang ngurus di sana? Ada penyelesaian di sini saya kasih ini. Ya, itu si Rousseau menulis waktu dia tulis bukunya itu kontra sosial apa yang pertama dia bilang, seandainya saya pejabat saya tidak menulis ini. Ya, seandainya saya pejabat saya tidak menulis buku ini. Itu maksudnya itu. Saya bicara begini kalau saya jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat hanya pekerjaan saya dua. Kalau saya tidak bisa melakukan, saya diam. Bukan jadi pejabat mudah merangkap pengamat. Negara apa itu? Ya kan? Pahami dulu itu. Fungsi negara untuk apa didirikan negara itu? Negara itu didirikan pertama itu tadi. Ada semua tanggung jawabnya, ada fungsinya itu. Jangan mengartikan negara itu cuma alat kekuasaan itu. Pertanyaan dasar kenapa muncul negara begini? Dengan cara apa kesejahteraan umum itu bisa dicapai? Dengan cara apa? Dengan cara apa yang mudah yang bisa kita capai itu kesejahteraan umum, kemakmuran bersama? Jawabannya dengan cara menyatukan seluruh kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Satu, wewenang, basisnya di jabatan. Pengaruh, basisnya di kekayaan. Kekuatan, basisnya di otot dan senjata. Kalau senjata, otot, gabung, kekayaan, gabung dengan itu untuk kebaikan, apalagi yang kurang. Cuma selama ini yang bersekongkol yang itu tadi. Wewenang-wewenang jahat, penyalahgunaan jabatan, senjatanya ditolongkan kepada rakyat miskin, ngusir semua, ambil tanahnya. Coba saya kembali sedikit ya. Itu kosmologi politik. Kosmologi politiknya itu semua bentuk pemerintahan itu bagus. Awalnya itu coba monokratein, satu orang yang memerintah, orang banyak, namanya monarki. Ya, apa kosmologi politiknya itu? Penguasa adalah titisan Tuhan, oke? Sedikit orang memerintah, orang banyak, namanya autokratein, terbagi dua. Kalau dia agama, cenderung agama, namanya teokrasi. Apa kosmologi politiknya itu? Pelayan Tuhan. Yang satunya lagi apa? Wakil Tuhan. Kalau teokrasi wakil Tuhan, kalau aristokrasi pelayan Tuhan. Susah apa lagi satu? Demokrasi. Banyak orang memerintah orang banyak, namanya demokrasi. Apa di situ? Suara Tuhan. Jadi apanya yang buruk pemerintahan itu tadi? Sudah ada titisan Tuhan, sudah ada suara Tuhan, sudah ada pelayan Tuhan, sudah ada wakil Tuhan. Semua Tuhan mencatat nama Tuhan. Tapi saya ceritakan sedikit. Ini pelayan Tuhan dengan wakil Tuhan, dia bersepakat untuk mengundang Tuhan makan siang. Maka dia menghadap ketuanya Tuhan. Kami mohon Tuhan menghadiri menghadiri undangan kami, permohonan kami untuk makan siang. Tuhan bilang kapan? Bulan besok. Kami siapkan Tuhan. Oke, silakan, saya datang besok. Maka yes, yang namanya pelayan Tuhan kan cepat. Dan makanan yang disediakan makanan Tuhan. Kira-kira dalam kejauhan tercium itu bau itu. Enaknya itu. Loh, ini masakan Tuhan. Ya kan? Pelayan Tuhan yang bikin, wakil Tuhan yang bikin, dan tentu masuk makanan Tuhan. Mendekatlah orang itu. Betul. Apa itu? Pelayan Tuhan melihat itu. Wakil Tuhan melihat itu. Kenapa kamu datang di sini? Dia bilang itu ada makanan Tuhan itu, harum sekali baunya itu. Enak sekali itu. Kami tidak boleh ini. Kau menjauh. Ini bukan makananmu. Kau makanan kasta rendah. Itu. Ini makanan Tuhan. Maka pergilah dia. Oke? Ini pelayan Tuhan dengan wakil Tuhan menunggu itu kedatangan Tuhan. Sampai waktu yang ditentukan tidak ada Tuhan datang.
Diperpanjang sedikit seperti hanya Bawaslu, bawaan siapa lu? Ya, saya pernah melawas pemilu 5 tahun. Semua kecurangan saya tahu itu. Racikan Berita 1.